Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada Dewan Juri yang kami hormati, kepada peserta yang kami banggakan, serta tim lawan dari tim oposisi yang kami kasihi. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Balki Saura Sakila Resubakti sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan definisi argumentasi disertai dengan mekanisme, dan ditemani oleh rekan saya sebagai pembicara kedua yaitu Haikal Nur Akbar yang akan menyampaikan argumentasinya dan memberikan solusi dengan data dan fakta yang lahir dalam mosi perdebatan kali ini, serta akan disimpulkan oleh rekan saya sebagai pembicara ketiga Muhammad Saad Jelani yang akan menyimpulkan dari argumentasi pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dunia saat ini berada di kondisi yang mengancam, bumi yang semakin memburuk. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat catatan sejarah manusia terhadap bumi, yang mana aktivitas manusia telah meninggalkan jejak yang mendalam bahkan hingga ke lapisan geologis bumi. Dewan Juri yang terhormat, tetapi mari kita ambil contoh terlebih dahulu. Satu, manusia pada dasarnya sangat serakah, Juri. Secara historis, hal ini dapat dilihat dari peradaban Mesir kuno yang rakus dalam mengeksploitasi alamnya sehingga menyebabkan kehancuran peradaban tersebut pada akhirnya. Manusia juga tidak memiliki kepekaan dan cenderung bersikap apatis terhadap bumi serta lingkungannya. Mereka terbiasa menyalahkan alam atas berbagai bencana, padahal kerusakan alam tersebut sebenarnya disebabkan oleh ulah mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri, pada zaman revolusi industri, banyak orang yang menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Sederhananya, ketika saat itu industri-industri mulai berkembang secara masif, terdapat berbagai hal yang tidak mereka sadari. Contohnya ketika perusahaan industri dan pertambangan menghasilkan uap, polusi, dan sebagainya. Mereka tidak menyadarinya karena kurangnya perhatian terhadap lingkungan mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat, lalu mengapa mereka kurang peduli terhadap lingkungan mereka sendiri? Karena sebenarnya dampaknya tidak terlalu terlihat secara nyata bagi mereka, tetapi sebenarnya pada kenyataannya dampak-dampak kecil tersebutlah sudah mulai dirasakan oleh mereka sendiri. Sesederhana saat mereka merasakan sesak ketika menghirup udara atau mencium bau tidak sedap dari sungai dan danau. Akan tetapi dampak kecil tersebut cenderung diabaikan karena dianggap terlalu sepele dan tidak terlihat secara langsung, bukan? Dewan Juri yang terhormat, kedua sisi memiliki tujuan yang serupa, yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi perbedaannya terletak pada cara penyelesaian masalahnya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro akan hadir menawarkan solusi yang lebih tepat dan berdampak dibanding tim lawan. Maka dari itu pembuktian akan terinternalisasi dalam argumen-argumen kami. Maka apa yang harus dibuktikan oleh kedua sisi adalah satu, apakah aktivitas manusia menjadi faktor utama perubahan geologis? Atau soal yang kedua, apakah pengakuan terhadap perubahan ini dapat mendorong perbaikan sikap manusia? Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, mari masuk ke ranah argumen satu kami. Secara prinsip, Dewan Juri yang kami hormati, di dalam ruang lingkup ilmu antropologik ada perdebatan di antara para ilmuwan tentang menentukan apa sebenarnya Anthropocene Epoch dimulai dan apa itu. Dewan Juri yang kami hormati, Anthropocene Epoch itu ialah era di mana manusia memberikan dampak terhadap keberlangsungan bumi dan seisinya. Maka dari itu, kenapa sebenarnya Anthropocene Epoch ini dimulai? Ada dua pendapat yang kami sadari. Satu, dimulai saat era pra-revolusi industri, di mana saat era ini manusia mulai memberikan dampak signifikan pada bumi, khususnya di era Great Acceleration, di mana masifnya perkembangan zaman seperti adanya teknologi mesin uap, pabrik-pabrik industri, yang mana ini memberikan dampak buruk karena sekarang masifnya pengeluaran karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu beberapa ilmuwan juga berpendapat ini dimulai ketika manusia pertama yang mulai bercocok tanam, karena secara teknis mereka sudah merubah bumi dengan bercangkul. Maka inilah yang akan kita bahas. Terlepas dari perdebatan antar ilmuwan, kita akan fokus kepada akar permasalahannya. Bagaimana sebenarnya pola ini terjadi? Dewan Juri yang terhormat, pendirian kami di sini jelas. Kita akan memberitahu betapa pentingnya ini untuk memutuskan regulasi dan solusi apa yang akan kami lakukan. Karena yang terpenting kita lihat akar permasalahannya. Kita harus bisa mengubah perlakuan manusianya. Juri, mari kita lihat perbandingan dahulu dan sekarang. Sebelum revolusi industri berdasarkan sumber NASA pada tahun 2023, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer hanya 280 ppm. Tapi hari ini angka itu telah melewati 420 ppm. Sehingga Dewan Juri sekalian, ini bukan kenaikan biasa, tapi ini adalah lompatan yang dapat memicu krisis iklim global pada akhirnya, bukan? Sejak tahun 1950-an, era yang disebut Great Acceleration melihat sumber UNP, penggunaan energi fosil meningkat 16 kali lipat, populasi dunia melonjak dari 2,5% menjadi lebih dari 8 miliar. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, data ini menunjukkan bahwa manusia telah menjadi penyebab utama perubahan besar terhadap bumi.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, tim Pro hadir bukan hanya untuk menyampaikan kekhawatiran, tapi juga hadir untuk menyadarkan karena akar permasalahan ini adalah perilaku manusia dan hanya manusialah yang bisa menghentikannya. Maka dari itu, masuk ke ranah argumen kami yang kedua secara praktik. Dewan Juri yang kami hormati, perubahan antropogenik adalah akibat dari aktivitas manusia yang merusak bumi, bukan? Berdasarkan UNEP, pada tahun 2021 beberapa penyebab utama perubahan ini ialah setiap tahun 13 juta hektar hutan hilang dan populasi plastik yang mencemari laut dan tanah juga berkontribusi merusak ekosistem. Selain itu, menurut FAO pada tahun 2019, sektor pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida merusak tanah serta menghasilkan gas rumah kaca. Dengan kontribusi sektor ini mencapai 24% dari emisi global. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, penyebab-penyebab itulah yang menimbulkan dampak dari perubahan ini sangat besar pada akhirnya, seperti pemanasan global yang menyebabkan cuaca ekstrim dengan suhu rata-rata global naik 1,2 Celcius dengan sejak 1900 menurut IPCC. Dewan Juri yang kami hormati, mari kita lihat kenaikan permukaan laut yang mana mengancam wilayah pesisir dengan kenaikan 20 cm dalam 100 tahun sebagaimana disampaikan oleh NASA pada tahun 2021. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, dengan permasalahan-permasalahan yang telah kami sampaikan, tak lupa kami akan memberikan solusi yang solutif dan berdampak secara signifikan, yaitu salah satunya dengan pembiasaan sejak dini yang mana merupakan proses penting dalam membentuk perilaku anak. Maka dari itu, dengan tegas, gamblang, dan percaya diri, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami setuju pada mosi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, Dewan Juri yang kami hormati. Saya Baki Saura Sakilare Subakti ya, sebagai pembicara pertama yang telah menyampaikan identitas tim, definisi beserta argumen yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Haikal, yaitu pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi dan solusi dengan data dan fakta yang lahir dalam mosi perdebatan kali ini. Terima kasih kepada pembicara satu saya, yakni Haura Balkis, tadi sudah menjelaskan mengenai definisi, argumentasi, dan juga mekanisasi dalam perdebatan kali ini. Maka izinkan saya untuk menjelaskan beberapa tambahan argumen serta memberikan Anda beberapa analisis. Bayangkan pesisir Indonesia 26.000 km panjangnya lenyap di telan abrasi dan banjir. Inilah krisis antroposen Juri, era di mana seperti Balkis tekankan, manusia coreng geologi bumi dengan emisi karbon 420 juta per bagian dan 8 juta ton plastik lautan. Urbanisasi, pertambangan, dan deforestasi picu erosi, cemari air, dan naikkan permukaan laut yang lebih parah. Data terbaru ungkap 60% rakyat kita menyangkal peran mereka dalam krisis iklim ini. Menurut Pew Research tahun lalu, saya, Haikal Nur Akbar, hadir dengan dua solusi jitu untuk hapus jejak antropogenik. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan aksi berbasis teknologi, serta yang kedua, kebijakan pajak karbon dan ekonomi yang sirkular. Kami nggak sekedar memberikan gaji omong-omong, kami selamatkan bumi dengan tindakan nyata. Tapi masuk ke ranah argumen satu kami. Apa argumen satu kami? Peningkatan kesadaran dan aksi berbasis teknologi. Apa urgensi kami? Apa urgensi yang akan kami sampaikan? Simple, penggundulan hutan dan urbanisasi gerus pesisir kita, bukan Juri. Polusi limbah plastik dan industri racuni tanah dan air. Tapi inti masalahnya apa? Ketidakpedulian. Masyarakat buang sampah sembarangan, bakar bahan bakar fosil tanpa pikir dampaknya. Ini jejak antropogenik yang Balkis soroti, dan kita harus putus rantainya. Solusi kami jelas, melanjutkan visi pendidikan dari Balkis, ubah pola pikir dan kebiasaan buruk. Penelitian terkini menunjukkan pendekatan ini bisa kurangi perilaku destruktif hingga 40%. Kami nggak cuma mengeluh Juri, kami juga ciptain generasi yang peduli bumi. Tapi yang kedua, mari kita sebutin kenapa sistem lama itu bisa kita sebut gagal. Lihat kampanye lama seperti tagar Eknol dari PBB. Studi global tahun lalu catat hanya 10% orang tergerak kurikulum adiwiyata di 12.000 sekolah Indonesia. Laporan KLHK terbaru bilang cuma kurangi sampai 25%. Gagal lawan stigma bahwa iklim bukan tanggung jawab kita. Notifikasi digital, data Pew Research menunjukkan 60% pengguna mematikannya. Pendekatan itu kuno dan lewat Juri. Mereka gak paham antroposen, gak ubah pola eksploitasi yang Baki sebutin. Solusi kami beda Juri, hidup masif dan serat akar dari masalahnya. Tapi ya, mari kita masuk ke solusi kami. Apa solusi kami? Kami usung dua strategi cerdas dan dua strategi jitu. Strategi pertama kami apa? Pendidikan generatif. Simple. Kami ambil semangat pendidikan Balkis dan buat lebih nyata. Anak-anak gak cuma baca buku Juri, tapi terjun ke lapangan, nanam mangrove untuk tahan erosi pesisir. Bayangin, 50.000 sekolah dari Aceh sampai Papua, anak-anak SD bersama 100.000 guru terlatih lewat platform digital Kemendikbud tahun depan menanam mangrove dan belajar cinta bumi. Penelitian global terbaru bilang anak yang ikut proyek begini 50% lebih peduli lingkungan saat dewasa. Ini bukan sekedar pelajaran Juri, ini revolusi kesadaran untuk hapus ketidakpedulian antropogenik di masyarakat kita, bukan? Tapi ya, solusi kedua, restorasi mangrove berteknologi. Kami bawa teknologi mutakhir untuk pulihkan pesisir. Drone bisa tanam 100.000 benih mangrove sehari dengan akurasi 85%. Menurut studi ilmiah terkini, geotekstil biodegradable, ramah lingkungan, tahan abrasi tanpa tinggalin mikroplastik polutan. AI dan satelit dengan akurasi 85% berdasarkan laporan NASA. Pantau setiap inci mangrove agar tumbuh optimal. Ini bukan teknologi biasa Juri. Sekali lagi, ini benteng geologi yang selamatkan
memisahkan bumi dari ulah manusianya. Tapi ya, apa buktinya ini bakal berhasil? Laporan resmi dari Blue Carbon Initiative tahun ini nunjukin 800.000 hektar mangrove dipulihin di Indonesia, pangkas erosi Teluk Jakarta hingga 60%. Mangrove ini serap karbon, tahan banjir, dan lindungi rumah nelayan dari abrasi. Di skala global, EcoSchool melibatkan 19 juta siswa tekan jejak karbon sekolah 20% menurut UNESCO. Anak-anak ini bawa pulang kesadaran juri, ubah kebiasaan keluarga yang buang sampah sembarangan. Keunggulannya apa? Solusi kami murah, cuma $10 per siswa dan $5.000 per hektar mangrove, jauh di bawah bendungan oposisi yang telah $20.000 per hektar, kata Bank Dunia. Oposisi gak punya solusi seefektif ini, mereka ketinggalan zaman pada akhirnya. Tapi ya, masuk ke ranah analisis tajam yang akan saya bawakan. Mari kita bedah kenapa solusi ini menang pada akhirnya. Pendidikan generatif, kami gak cuma ajar anak-anak daur ulang juri, tapi juga kami tanam empati mereka terhadap bumi. Lawan 60% ketidakpedulian yang bagi soroti. Oposisi mungkin usulin iklan atau aplikasi, tapi data global bilang iklan cuma pengaruh 10% orang tanpa kesadaran. Masyarakat tetap bakar bensin, buang plastik, dan lain-lain. Mangrove kami bukan cuma tanaman, tapi perisai geologi, serap 10 ton karbon per hektar setiap tahun. Menurut penelitian terbaru, tren kenaikan laut yang ancam pesisir, bendungan oposisi, data Bank Dunia bilang itu mahal juri, rusak ekosistem, dan tak kurangnya emisi 420 juta per bagian yang bagi sebut. Solusi kami simple, ubah perilaku, pulihin bumi, hemat biaya. Oposisi nggak pernah bisa saingin itu. Maka dari itu kita lebih unggul pada akhirnya. Tapi masuk argumen kedua kami, kebijakan pajak karbon dan ekonomi sirkular. Apa urgensi kami juri? Jelas, industri dan pertambangan lepasin emisi karbon yang banyak bukan? Ancam pesisir kita dengan banjir, limbah plastik dan elektronik, kubur tanah, rusak lapisan geologi. Ini noda antropogenik yang harus kita bersihkan juri. Solusi kami simple, serang emisi dan limbah dengan target tekan emisi 15% dan limbah 30%. Berdasarkan penelitian energi terbaru, kami gak bakal biarin bumi tenggelam dalam krisis antroposen pada akhirnya. Tapi ya, mari kita sebutin beberapa alasan kenapa sistem lama gagal juri. Pertama, pajak karbon di Indonesia itu cuma $2 per ton. Laporan resmi ESDM bilang itu gagal. Dana nggak sampai ke restorasi. Program tukar sampah Octopus di Jakarta hanya kurangi 15% plastik menurut data terbaru dan abaikan limbah elektronik. Itu solusi sempit dan lambat juri. Mereka gak pernah paham antroposen. Gak lawan eksploitasi industri seperti yang Bangki sorot sih, bukan? Lah, tapi lihat solusi kami cerdas, holistik, dan tepat sasaran pada akhirnya. Tapi ya, kita lihat solusi kami itu apa? Kami lancarin 2 langkah besar dan 2 langkah jitu yang pada akhirnya bakal terrealisasikan. Apa ya? Pertama, pajak karbon terarah. Kami naikin pajak ke $10 per ton. Alirkan seluruh dana ke restorasi mangrove dan teknologi penangkapan karbon. Pengalaman Kanada yang pangkas emisi 12% dalam 5 tahun, bukti ini jalan juri. Kami juga subsidi 30% rumah tangga miskin berdasarkan data BPS untuk jaga keadilan sosial, sesuatu yang oposisi lupakan tentunya. Ini kebijakan yang kurangi emisi sekaligus lindungi pesisir dari kenaikan laut antropogenik. Tapi ya, masuk argumen kami yang kedua, ekonomi sirkular komunitas. Kami latih 1000 desa pesisir, ubah limbah plastik dan elektronik jadi paving block, tekan pencemaran hingga 30% menurut laporan Bank Dunia. Hibah untuk startup hidau dorong inovasi, potong 10 juta ton karbon dalam 2 tahun, kata Green Fund. Bayangin, desa-desa ini nggak cuma bersih, tapi hasilin duit dari limbah itu juri, ciptain ekonomi baru yang hapus jejak antropogenik, tapi ini juga nambahin long term evolusinya. Tapi buktinya apa? Kanada dengan pajak karbonnya tekan emisi 12% sejak 2019 menurut studi ilmiah terbaru. Di Bali, ekonomi sirkular ubah limbah pantai jadi trotoar, kurangi sampah 25% kata laporan KLHK. Keunggulannya apa? Jelas, biaya kami cuma $250 juta, jauh lebih hemat dibanding riset oposisi yang telan $1 miliar untuk hasil minim. Menurut BRIN, solusi kami tentu cepat, murah, dan bersihkan noda antropogenik pada akhirnya. Tapi ya, masuk ke ranah analisis tajam kami. Pajak karbon kami gak cuma soal angka juri, ini alat panel, ini alat paksa buat industri, buat perilaku. Tekan emisi 420 juta per bagian yang bagi sebut. Oposisi mungkin usul energi terbarukan, tapi tanpa pajak. Perusahaan tetap bakal pilih bahan bakar murah juri karena studi energi terbaru. Ekonomi sirkular kami ciptakan siklus, limbah jadi produk, desa jadi mandiri, pencemaran turun 30%. Program oposisi gak seperti Octopus, hanya urus plastik, gak sentuh limbah elektronik yang rusak geologi. Menurut data KLHK, solusi kami gak cuma bersihin bumi, tapi bangun ekonomi baru buat orang-orangnya juga, jaga keadilan dan lindungi pesisir. Oposisi gak pernah punya visi sebesar ini, maka dari itulah kita bakal menang. Tapi ya, Balkis tadi udah buktiin, antroposen itu sorot kesalahan manusia dari emisi hingga lembah. Kami dengan pendidikan, mangrove, pajak karbon, dan ekonomi sirkular hapus akan antropogenik pada akhirnya, ketidakpedulian dan eksploitasi dengan solusi murah dan masif. Saat bakal tunjukin di sini, ini bakal kalahin solusi lemah dari oposisi, selamatkan 26.000 km pesisir kita. Kami bakal wujudin bumi lestari, hapus jejak antroposen. Sekian. Terima kasih kepada pembicara kedua Haikal Akbar yang telah menyampaikan argumennya dengan baik. Saya, selaku pembicara ketiga, Muhammad Sajani, akan menyampaikan dan mendukung solusi-solusi yang telah disampaikan oleh Haikal. Dewan juri yang terhormat, peserta yang kami junjung, dan tim oposisi yang kami hormati. Sekali lagi, saya Muhammad Sajani, pembicara ketiga tim pemerintah. Antroposen adalah cermin
kelam kesalahan manusia dari emisi karbon 420 bagian per juta hingga erosi yang ancam pesisir kita. Ini panggilan untuk ubah cara hidup kita. Bakis buktikan manusia dalam kerusakan geologi bumi. Haikal tawarkan solusi cerdas, pendidikan generatif, mangrove teknologi, pajak karbon dan ekonomi sirkular. Saya akan buktikan solusi kami paling unggul dengan dampak luas yang oposisi tak bisa saingi. Sekaligus hancurkan argumen mereka yang abaikan antroposen. Maka dari juri terhormat, mari masuk ke titik yang pertama. Pentingnya ilmu antroposen itu apa? Oposisi mungkin bilang antroposen tak relevan, klaim perubahan geologis cuma alami atau teknologi sudah cukup. Tapi mereka keliru besar. Karena antroposen tunjukkan eksploitasi manusia, deforestasi, limbah, emisi, rusak 26.000 km pantai Indonesia. Bagi ceritakan mesin kono dan revolusi industri. Bukti ketidakpedulian manusia hancurkan lingkungan. Data Pew Research ungkap 60% orang menyangkal peran mereka dalam krisis iklim. Ini bukti kita butuh ilmu antroposen untuk memahami dan ubah lingkungan lewat pendidikan Haikal. Oposisi barat dokter tanpa diagnosis, solusi mereka tak akan pernah jalan. Titik pertentangan yang kedua, efektivitas solusi kami. Oposisi mungkin usul energi terbarukan atau bendungan. Kami jauh lebih unggul tapi solusi mereka mahal. Bendungan telan $20.000 per hektar menurut laporan IUCN dan tak ubah perilaku antropogenik. Solusi Haikal holistik, hemat dan ciptakan dampak luas. Mari kita uraikan dari sudut pandang baru. Tunjukkan kenapa kami tetap menang pada akhirnya. Oke, masuk ke elaborasi solusi kami. Yang pertama, tentang efektivitas. Solusi Haikal terbukti nyata dan punya dampak jauh. Pendidikan generatif ubah cara anak-anak melihat bumi. Laporan terbaru bilang anak yang ikut proyek lingkungan 50% jadi lebih peduli saat dewasa. Bayangkan anak-anak di 50.000 sekolah Indonesia belajar di pesisir, menanam mangrove dan peluang dengan semangat ciptakan dunia lestari. Mangrove teknologi, lindungi pesisir dengan cerdas. Studi ilmiah catat drone tanam 100.000 benih sehari dengan akurasi 85%. Jaga ekosistem dari abrasi. Bahkan pajak karbon paksa industri bertanggung jawab. Data global tunjukkan kebijakan ini tekan emisi 12% dalam 5 tahun. Dengan dana dialirkan ke teknologi hijau, ekonomi sirkular, ubah limbah jadi peluang. Laporan terbaru bilang ini kurangi pencemaran 30% dari komunitas pesisir. Oposisi energi terbarukan mereka tak ubah cara orang buang sampah. Solusi kami serang akar masalahnya. Tapi analisis lebih jauhnya, pendidikan Haikal lawan 60% ketidakpedulian yang pakai sebut. Dibuktikan data dari Pew Research. Tapi kami lihat lebih jauh. Ini ciptakan budaya inovasi hijau bukan cuma kesadaran. Mangrove tak cuma tahan banjir, tapi juga biodiversitas laut. Studi IUCN bilang ini selamatkan spesies terancam. Pajak karbon ubah industri, ekonomi sirkular ciptakan komunitas mandiri. Data UNDP bilang ini kurang ketimpangan sosial. Oposisi usul panel surya. Penelitian energi bilang tanpa pajak perusahaan dan eksploitatif. Solusi kami ubah perilaku dari ekosistem. Oposisi cuma tambah masalah sulam. Kedua, efisiensinya. Solusi kami hemat menjangkau luas. Pendidikan cuma butuh $10 per siswa. Mangrove $5.000 per hektar. Pajak dengan daur ulang $250 juta. Menurut laporan IUCN, bandingkan dengan bendungan oposisi $20.000 per hektar. Kami targetkan 50.000 sekolah dan 2 juta hektar mangrove. Kata Presio UNDP untuk selamatkan 26.000 km pantai. Oposisi panel surya mereka tak terjangkau dan tidak relevan. Tapi analisis lebih dalamnya, efisiensi kami memaksimalkan dampak dengan biaya minim. Data OECD bilang riset oposisi telan $1 miliar, tapi cuma 20% diterapkan. Buang waktu. Kami ubah sekolah, pesisir dan industri dengan $250 juta. Ciptakan solusi yang scalable. Pendidikan dan mangrove tak cuma murah, tapi bangun fondasi untuk inovasi dan pariwisata lestari. Oposisi tak punya visi seefisien kita. Oke, dampaknya juga solusi kami ciptakan masa depan baru. Pendidikan ubah anak-anak jadi agen perubahan. Ciptakan budaya peduli bumi. Mangrove jaga pesisir dan ekosistem laut. Pajak karbon tekan emisi 15%. Daur ulang kurangi limbah 30%. Kesadaran naik 40% menurut data terbaru. Ini bukan cuma angka, ini harapan untuk udara bersih, ekosistem sehat dan masyarakat adil. Oposisi solusi mereka tak punya dampak luas seperti kita. Dampak kami melampaui lingkungan. Pendidikan Haikal tak cuma lawan ketidakpedulian, tapi kami ciptakan inovator hijau. Bayangkan anak-anak ini temukan teknologi ramah lingkungan, dorong ekonomi baru. Mangrove tak cuma lindungi pesisir, tapi dukung pariwisata berkelanjutan dan biodiversitas. Data IUCN bilang ini selamatkan 10% terancam. Jaga keseimbangan laut. Pajak karbon ciptakan stabilitas ekonomi hindari krisis iklim yang bisa rugikan triliunan dolar. Menurut OECD, ekonomi sirkular kurangi ketimpangan sosial, ciptakan desa mandiri. Laporan yang UNDP bilang ini tingkatkan kesejahteraan 20%. Oposisi usul bendungan, data IUCN bilang itu rusak budaya lokal dan ekosistem. Energi terbarukan mereka tak ciptakan keadilan sosial, kami bangun masa depan lestari. Oposisi kalah di sini. Lalu keempat, tentang studi kasus. Oke, kita lihat Costa Rica, pendidikan lingkungan. Menurut laporan UNESCO, ciptakan 10.000 inovator hijau sejak 2015. Dorong teknologi ramah lingkungan seperti panel surya murah. Di Sundarbans, India, mangrove selamatkan 5 juta hektar ekosistem menurut IUCN. Dukung pariwisata dan lindungi 500 spesies termasuk harimau Bengal. Norwegia tekan emisi 15% via pajak karbon. Menurut OECD ciptakan 60.000 pekerjaan hijau dan stabilitas ekonomi. Rwanda ubah limbah jadi biogas via ekonomi sirkular. Menurut UNDP kurangi pencemaran 40% dan ciptakan 1.000 desa mandiri.
ini oposisi program mereka cuma tukar sampah dan kurangi 15%, mereka tidak relevan sama sekali. Tapi yang lebih dalamnya, studi kami buktikan solusi Haikal ubah dunia dari sudut baru. Costa Rica ciptakan penemu baru, Sundarbans jadi warisan alam, Norwegia bangun ekonomi hijau, Rwanda wujudkan keadilan. Ini lawan eksploitasi antropogenik yang pakai sebut. Oposisi usul riset, data OECD bilang $1 miliar mereka cuma 20% diterapkan, lambat dan sia-sia. Solusi kami ciptakan inovasi, pelestarian dan kesejahteraan. Oposisi tak punya dampak sebesar ini, juri. Tapi yang kelima, elaborasi argumen kami. Oke, Bagis bilang antroposen lahir dari perilaku serakah, emisi limbah dan deforestasi. Haikal jawab dengan solusi yang ubah akar masalahnya. Pendidikan ciptakan budaya inovasi, mangrove jaga ekosistem dan pariwisata, pajak karbon dorong ekonomi hijau, ekonomi sirkular wujudkan keadilan. Data BPS bilang subsidi kami untuk 30% rumah tangga miskin, pastikan tak ada yang tertinggal. Oposisi apa? Penelitian bilang energi terbarukan mereka tak hentikan eksploitasi sumber daya, bendungan rusak identitas lokal. Solusi kami tak cuma selamatkan bumi, tapi kami ciptakan masyarakat yang adil, budaya lestari dan ekonomi baru. Oposisi cuma janji kosong, Dewan Juri. Oposisi abaikan antroposen, tawarkan solusi mahal yang tak ubah akar masalahnya. Bagis buktikan antroposen adalah panggilan, Haikal berikan solusi yang cerdas, dan saya tunjukkan dampaknya. Inovasi hijau, ekosistem sehat, ekonomi lestari. Kami hapus sejak antropogenik, lindungi 26.000 km pantai dan 150 ton kapasitas karbon menurut UNDP untuk bumi yang hijau. Maka dari itu kami dari pemerintah, kami berhak untuk menang. Terima kasih.